kita akan mencoba membuat sebuah perusahaan. Jadi kita bisa memulai dengan klik menu baru, kita pilih perusahaan baru. Oke, ada beberapa hal yang kita bisa dan harus isi di pembuatan perusahaan baru ini, dan kita bisa lihat ada tab-tab lainnya. Kita akan bahas ini satu persatu nanti. Nah, kalau Anda perhatikan mungkin Anda berpikir, oh banyak sekali yang saya harus isi. Padahal tidak demikian. Hal-hal yang harus dan wajib kita isi hanyalah beberapa hal seperti perusahaan, alamat, kota, negara, dan sales utama, yaitu semua field yang berwarna merah dan bold. Jadi kita hanya mengisi 5 elemen tersebut untuk perusahaan dan kita bisa segera menyimpan perusahaan tersebut. Oke, kita contohnya kita membuat perusahaan Jaya Terus. Nah, kita isi satu persatu. Kita sekarang sudah mengisi semua bagian yang kita harus isi dari PT Jaya Terus. Contohnya kita mengisi nama PT Jaya Terus, badan usaha, kita dapat memilih dari PT, CV, TBK, dan UD. PT Jaya Terus, dan jenis perusahaan PT Jaya Terus sekarang adalah pelanggan kita. Kita bisa memilih apakah dia adalah partner atau pesaing kita. Juga kita bisa tambahkan jenis perusahaan lainnya dengan cara mengklik bagian ini. Kita masukkan alamatnya. Juga sales utama secara default akan memasukkan nama user yang login dalam sistem saat ini, yaitu Solid Demo Sales Rep. Untuk area, kita bisa definisikan sendiri area tersebut dengan cara mengklik tombol biru ini untuk menambahkan nama area jika perusahaan kita memiliki pembagian berdasarkan area. Kita masukkan kode pos, kota, provinsi, dan negara. Untuk tab berikutnya, kita bisa melihat tab keterangan. Ada sektor usaha, dalam hal ini PT Jaya Terus bergerak pada bidang jasa hiburan dan rekreasi. Ada klasifikasi dan NPWP. NPWP berguna untuk pada saat kita membuatan invoice yang biasanya membutuhkan data tersebut. Untuk klasifikasi, fungsi dari klasifikasi adalah untuk kita dapat membedakan jenis-jenis customer yang kita miliki. Contohnya dalam hal ini kita dapat membedakan customer-customer kita berdasarkan baik tidaknya hubungan kita. Contohnya klasifikasi A itu mendefinisikan perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak banyak permintaan yang khusus. Mungkin mereka sangat sering melakukan order dengan kita, tetapi tidak pernah rewel, tidak pernah ada komplain, tidak pernah ada pembayaran terlambat. Pokoknya customer yang paling enak deh. Gitu mungkin kita bisa klasifikasikan sebagai perusahaan A. Di satu sisi, mungkin kita bisa klasifikasikan perusahaan D sebagai ekstrim di sisi lainnya, yaitu perusahaan-perusahaan yang mungkin selalu membayar dengan terlambat atau mungkin banyak komplain tetapi nilai ordernya dikit. Kita mungkin bisa masukkan itu sebagai kategori D. Atau mungkin saja kita bisa klasifikasikan, kita bisa kelompokkan perusahaan-perusahaan ini berdasarkan ukuran dari perusahaan tersebut. Jadi kita bisa membedakan perusahaan-perusahaan ini berdasarkan kriteria yang kita definisikan sendiri masing-masing perusahaan. Tetapi kuncinya dalam penggunaan klasifikasi ini adalah kita sebagai sebuah perusahaan, sebuah tim, kita harus setuju dengan arti dari klasifikasi ini. Jika kita tidak menyetujui sebuah definisi yang sama, maka akan sulit bagi kita untuk mengetahui, oh, A berdasarkan definisi dari sales ini artinya apa? Berdasarkan dari sales ini artinya apa? Mungkin berdasarkan dari manajernya artinya bisa berbeda juga. Itu akan sangat sulit untuk kita membedakan perusahaan-perusahaan jika kita memiliki definisi masing-masing. Jadi sangatlah penting untuk kita bisa menyetujui arti dari klasifikasi ini. Berikutnya ada kontak, tab kontak, yaitu untuk telepon, fax, email, dan website. Nah, mengapa saya menuliskan dengan plus 62? Ini sebenarnya kita bisa menuliskannya dengan format apapun. Tetapi akan mempermudah jika kita memiliki versi mobile, akan memudahkan kita untuk melakukan telepon langsung. Karena kalau misalnya kita memiliki customer di luar kota dan kita hanya memasukin angka lokalnya saja, maka akan menemui kesulitan pada saat kita menelpon. Jadi ada baiknya jika kita memberikan kode negara dan kode kota pada nomor telepon dan nomor fax untuk mempermudah kita di kemudian hari. Tab berikutnya adalah kontak lain. Ini adalah tab yang akan kita gunakan jika kita memiliki nomor telepon lebih dari 2 tadi, atau kita memiliki email address yang lebih juga. Jadi ini hanya kita pergunakan jikalau ini relevan dengan kebutuhan kita. Juga ada tab tambahan. Tab tambahan ini fungsinya untuk memberikan field-field bebas yang dapat kita gunakan sesuai dengan
kultur dari perusahaan kita masing-masing. Contohnya, perusahaan kita mementingkan tanggal pendirian dari perusahaan customer kita. Jadi kita bisa memasukkan tanggal tersebut di dalam kolom tanggal 1 ini, field tanggal 1 ini contohnya didirikan pada 14 Agustus 2013. Nah, kenapa kok kita menjadikan hal ini sebagai hal yang bebas? Karena tidak semua perusahaan menganggap bahwa tanggal pendirian customer itu penting. Jadi ini sesuai dengan culture dari perusahaan kalian masing-masing. Jadi apa yang menurut kita penting kita bisa kelompokkan di dalam tab tambahan ini. Contohnya kita memiliki katalog-katalog lain yang kita ingin pergunakan untuk masing-masing perusahaan. Contohnya misalnya mereka adalah distributor atau retail, kita bisa bedakan itu di katalog 1 atau katalog 2, atau mungkin ada angka-angka tertentu yang kita ingin input atau teks-teks tertentu. Ini sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, jika sudah, kita klik simpan. Ada beberapa field tambahan yang dapat kita lakukan pada saat kita telah menyimpannya, yaitu pada field tab keterangan kita bisa menambahkan logo. Logo dari PT Jaya Terus, kita browse, kita pilih file yang benar, kita klik, kita save. Dengan demikian akan tampil sebagai elemen dari PT Jaya Terus. Selanjutnya yang elemen tambahan yang akan muncul pada saat kita menyimpan informasi perusahaan adalah status relasi. Apakah status relasi itu? Ada 4 bagian. Yang pertama adalah cold, kedua lead, ketiga prospek, keempat adalah pelanggan. Secara default pada saat kita membuat sebuah perusahaan yang baru, perusahaan tersebut akan dikategorikan sebagai lead, yaitu yang artinya adalah calon pelanggan yang dapat kita hubungi. Nah, pada saat kita berusaha mengkontak perusahaan PT Jaya Terus dan kita memiliki sebuah peluang penjualan dengan PT Jaya Terus, secara otomatis berubah menjadi prospek karena kita memiliki prospek penjualan dengan mereka. Dan pada saat prospek tersebut berjalan dengan lancar dan kita memiliki sebuah order atau pemesanan dari mereka, maka akan secara otomatis PT Jaya Terus akan berubah menjadi sebuah pelanggan. Ketiga hal ini akan berjalan secara otomatis dengan sistem, seiring dengan dinamika hubungan kita dengan mereka. Satu-satunya kategori yang harus kita input secara manual adalah cold, di mana yang berarti adalah kita sudah berusaha mengkontak PT Jaya Terus, tapi mungkin mereka sedang tidak tertarik atau tidak mau dulu untuk mendengarkan dari presentasi kita masukkan sebagai cold, sehingga menandakan bahwa kita harus mendiamkan mereka terlebih dahulu nih. Jadi kita jangan ganggu mereka, karena banyak perusahaan atau banyak orang jika mereka sudah menyatakan bahwa mereka tidak tertarik tetapi kita terus memaksa mereka, maka hasilnya bukan mereka semakin tertarik tetapi mereka semakin tidak tertarik. Maka kita bisa input statusnya mereka sebagai cold. Kita secara default adalah lead, jadi kita biarkan itu. Dan kita bisa lihat di bagian kanan dari informasi perusahaan PT Jaya Terus ada 3 icon. Yang pertama adalah seperti lampu lalu lintas yang bisa berwarna merah, kuning atau hijau. Ini menandakan kualitas data. Jadi pada saat kita pertama kali membuat PT Jaya Terus, kita perhatikan warnanya adalah merah karena merah adalah data yang kurang. Jadi kita masih kurang lengkap. Tetapi seiring kita melengkapi data dari PT Jaya Terus, kita akan berubah menjadi kuning. Dan hijau adalah di mana kualitas data dari PT Jaya Terus ini adalah sangat baik, di mana kita sudah cukup lengkap beserta dengan alamat, kota, juga kontak, juga mungkin ada klasifikasi, sektor usaha. Semakin banyak kita bisa lengkapin, semakin bagus kualitas dari data tersebut. Akun yang kedua adalah untuk menandakan status relasi. Dalam hal ini status relasinya adalah lead, maka lambangnya akan menjadi temperatur, mungkin ini hangat-hangat ini ya. Kalau misalnya nanti dia berubah menjadi pelanggan, dia akan berubah menjadi merah, di mana kita memiliki hubungan yang hot dengan mereka. Icon yang terakhir adalah menandakan klasifikasi. Dalam hal ini kita mengklasifikasikan PT Jaya Terus sebagai customer A, maka akan muncul huruf A di sini. Oke? Setelah kita mengetahui bagaimana cara menginput data perusahaan, biasakan diri dengan kita mengklik bagian tree view. Dalam tree view sebuah perusahaan, kita dapat melihat semua elemen-elemen yang berhubungan dengan perusahaan tersebut.
Contohnya kita bisa melihat info finansial, di mana kita bisa membuat atau melihat rekening bank atau kartu kredit yang berhubungan dengan PT Jaya Terus. Atau kita juga bisa melihat kontak person yang berhubungan dengan PT Jaya Terus, aktivitas, juga relasi. Relasi dalam hal ini misalnya PT Jaya Terus adalah anak perusahaan dari holding PTS misalnya. Nah, kita bisa mendefinisikan relasi-relasi tersebut melalui menu ini. Kita juga bisa melihat dan membuat tugas yang berhubungan spesifik dengan PT Jaya Terus. Juga kita bisa mengupload atau melihat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perusahaan. Atau kita juga bisa mendefinisikan alamat lain. Contohnya, jika PT Jaya Terus memiliki alamat pengiriman atau alamat penagihan yang berbeda, kita bisa mendefinisikan alamat-alamat tersebut dengan menu ini. Kita juga bisa membuat tim sales yang berfungsi sebagai berikut. Contohnya kita sekarang login dengan user Solid Demo Sales Rep. Jadi hanya Solid Demo Sales Rep yang dapat melihat data PT Jaya Terus secara penuh. Selain melihat, kita juga bisa mengganti dan menginput data-data tersebut. Dan tidak ada sales lain yang bisa menginput selain Solid Demo Sales Rep kecuali atasannya. Nah, kita tapi ada mungkin momen-momen tertentu atau kondisi-kondisi tertentu di mana kita harus memberikan akses kepada sales lain. Contohnya misalnya dalam hal ini Tono. Tono adalah sales baru yang baru saja masuk dalam perusahaan dan dia akan menggantikan kita untuk menangani PT Jaya Terus. Nah, tapi mungkin untuk awalnya kita butuh memantau dari aktivitas si Tono ini. Jadi kita memberikan tim sales, kita memberikan akses sementara kepada Tono, atau mungkin kita bisa definisikan sebagai akses permanen juga, sehingga dia juga bisa selain melihat, dia bisa menginput data-data pada PT Jaya Terus ini. Kita juga bisa melihat atau membuat peluang yang berhubungan dengan PT Jaya Terus. Kita juga bisa melihat pihak peserta peluang, peserta properti, penawaran, pemesanan, ataupun tagihan yang semua berhubungan spesifik dengan PT Jaya Terus. Oke, pada video kali ini kita akan juga membahas dan mencoba bagaimana cara membuat kontak person. Kita klik menu kontak person dan kita klik menu baru. Jadi kalau kita membuat sesuatu baru selalu cari tombol biru kotak ini, kita klik baru. Dan sekali lagi kita juga bisa membuat kontak person ini dengan cara menu baru, kontak person baru. Kita juga bisa melakukannya dengan menu tersebut. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, kita juga memiliki tampilan yang cukup mirip dengan perusahaan, yaitu ada beberapa tab di bawahnya. Tetapi yang mandatory, yang wajib untuk diisi di dalam kontak person hanyalah dua field, yaitu gender, bapak atau ibu, dengan nama. Jadi dengan mengisi dua field ini saja, kita dapat dengan segera menyimpan data kontak person ini. Oke, contohnya kita buat Bapak Tono Sudibyo. Oke, kita sudah memiliki data yang lengkap mengenai Bapak Tono Sudibyo. Beliau adalah seorang manajer di Departemen Marketing dan kita juga bisa menambahkan nama departemen atau nama-nama jabatan melalui mengklik tombol biru ini. Kita bisa melihat data kontak dari Pak Tono, yaitu mungkin nomor handphonenya, nomor sekian, mungkin email, mungkin kita punya Facebook atau Twitter dari beliau, atau mungkin kita juga punya BB PIN dari Pak Tono. Di tab keterangan kita bisa melihat apakah Pak Tono adalah kontak person utama kita ataukah Pak Tono juga seorang pembuat keputusan dalam perusahaan PT Jaya Terus. Oke, untuk field lainnya kita bisa abaikan untuk saat ini. Untuk tab berikutnya yaitu preferensi, kita bisa mengetahui waktu kontak yang menjadi preferensi dari Pak Tono. Mungkin dalam hal ini dia lebih suka kontak pada pagi hari dan agamanya Kristen. Juga cara kontaknya kita bisa pilih, mungkin kita paling enak kontak dengan dia melalui BlackBerry, mungkin untuk ulang tahunnya tanggal 5 Agustus. Nah, sebenarnya untuk apakah kita menginput data-data seperti ini, contohnya agama atau ulang tahun? Mengapa kita perlu input? Nah, dari konsep CRM sendiri, yaitu adalah Customer Relationship Management, kita perlu mengetahui cara-cara untuk kita bisa meningkatkan hubungan kita dengan customer. Salah satu caranya adalah dengan cara mengetahui data pribadi mereka. Ini tentunya kita hanya menginput data-data ini jikalau data tersebut tersedia bagi kita. Contohnya dengan field agama.
Mengapa kita perlu mengetahui agama mereka? Contohnya misalnya beliau, Pak Tono ini adalah seorang Kristen. Jadi kita bisa saat-saat mendekati hari Natal, kita bisa melakukan query. Jadi kita bisa membuat laporan berbentuk query yang menarik semua data kontak person yang beragama Kristen dan Katolik mungkin, dan kita bisa dapatkan daftar tersebut dengan mudah dengan satu klik, dan kita bisa mengirimkan parcel atau kartu ucapan atau dan lain sebagainya kepada mereka. Dengan demikian kita dapat menghasilkan daftar tersebut dengan cepat. Juga begitu halnya dengan ulang tahun. Jadi kita bisa mengambil data-data kontak person yang mungkin ulang tahun pada bulan ini atau minggu ini, dan kita bisa mengirimkan kartu ucapan berupa email atau berupa SMS atau kartu pos. Kita bisa mengirimkan ucapan selamat ulang tahun kepada mereka. Untuk dua tab terakhir yaitu kontak lain dan tambahan berfungsi sama persis dengan yang ada di dalam sebuah perusahaan. Oke, dalam hal ini saya juga sudah membuat seorang kontak lain yaitu Ibu Susilowati. Dalam hal ini bedanya adalah Bapak Tono adalah kontak person utama. Jadi dalam hal ini kita paling sering berhubungan dengan Pak Tono. Tetapi beliau bukanlah pembuat keputusan. Pembuat keputusan adalah Ibu Susilowati. Jadi kita bisa melihat data kontak dari Ibu Susilowati, dan dalam hal ini beliau adalah pembuat keputusan. Apa gunanya kita membedakan kontak person utama dan pembuat keputusan? Tentunya pada saat kita melakukan usaha sales kepada perusahaan-perusahaan ini, kita perlu mengetahui siapa yang adalah pembuat keputusan dari sales tersebut. Karena kita harus bisa mengenal mereka dan kita harus bisa memberikan informasi yang cocok dengan mereka sehingga mereka dapat memutuskan untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Oke? Dengan demikian kita sudah mengcover bagaimana cara membuat dan melihat perusahaan, dan pertama kita kembali kepada informasi PT Jaya Trust. Ada yang namanya fact sheet perusahaan. Jika kita klik tombol ini, fact sheet perusahaan, kita akan melihat sebuah formulir di mana semua informasi mengenai perusahaan tersebut sudah tercantum. Contoh dalam hal ini informasi alamat, informasi kontak person siapa yang kita kenal, aktivitas apa yang sudah kita lakukan dengan mereka. Jika nanti kita sudah melengkapi peluang, penawaran, pemesanan, tagihan, semua hal tersebut akan muncul di sini. Apakah fungsinya? Jika kita membuat sebuah meeting dengan mereka, kita bisa memprint, mencetak halaman ini yaitu fact sheet, dan kita bisa menggunakannya sebagai meeting point yang akan kita bicarakan pada meeting tersebut. Contohnya mungkin ada tagihan-tagihan yang belum dibayarkan, atau mungkin ada peluang-peluang yang kita sedang tangani dengan PT Jaya Trust. Jadi kita bisa menjadikan fact sheet ini sebagai tuntunan kita untuk bahan meeting. Yang terakhir kita juga bisa kita pergi ke bagian kontak person. Contohnya kita ke Pak Tono, kita double klik, dan kita bisa mendownload data kontak Pak Tono ini sebagai VCF. Kita bisa melakukannya pada modul yang mobile ataupun dalam modul yang web yaitu PC. Kita bisa klik tombol ini, kita klik open. Jika Anda menggunakan Outlook, ini akan tampil secara rapi, nama company-nya, juga title beliau, juga alamat email, nomor telepon, juga alamat dari perusahaan tersebut. Apa yang kita lakukan hanya save and close. Dengan demikian data dari Pak Tono sudah tersimpan secara otomatis pada Outlook kita.